Good morning P5. Berjumpa kembali bersama Miss Sinta. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini Miss Sinta mau kasih materi untuk anak-anak P5 yang hebat-hebat. Hari ini Miss Sinta mau ajarkan anak-anak hebat tentang organ pernafasan hewan dan manusia. Selamat mengikuti anak-anak hebat. Hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang organ-organ pernafasan hewan. Yang kedua, kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pernafasan dada dan pernafasan perut pada manusia. Anak-anak hebat, sistem pernafasan pada hewan ikan. Nah, tentu anak-anak semuanya tahu ya, hewan yang satu ini tidak asing untuk anak-anak. Nah, anak-anak, ikan memiliki alat pernafasan yang kita kenal dengan nama insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang ini berjumlah 4 pasang. Bagian-bagian insang berbentuk lembaran yang kita sebut lembaran insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Ikan juga mempunyai gelembung-gelembung renang yang fungsinya adalah untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. Sehingga ikan dapat memperoleh oksigen ketika ada di dalam air. Lalu yang berikutnya adalah sistem pernafasan hewan aves. Nah, anak-anak, aves atau yang kita kenal dengan nama burung merupakan jenis hewan yang memiliki kemampuan untuk dapat terbang. Nah, pada saat hewan ini terbang, otot-otot dada menggerakkan sayap sehingga pengambilan napas oleh paru-paru. Oleh sebab itu, hewan ini juga memiliki alat bantu pernafasan yang disebut kantong udara atau pundi-pundi udara. Lalu yang berikutnya, adapun fungsi-fungsi dari pundi-pundi udara ini. Yang pertama, membantu pernafasan ketika terbang. Yang kedua, menyimpan cadangan oksigen. Yang ketiga, memperbesar atau memperkecil berat jenis pada saat berenang. Yang keempat, mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak. Lalu yang berikutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi contohnya apa? Ayo. Nah, good. Contohnya adalah katak, ya, kodok. Nah, anak-anak, katak merupakan hewan amfibi. Pada saat katak masih menjadi larva, bernafas dengan menggunakan insang luar. Dan pada saat katak masih menjadi berudu, berbentuk insang dalam yang digunakan sebagai alat pernafasan. Namun, ketika katak tumbuh menjadi katak dewasa, maka katak bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Yang berikutnya adalah hewan mamalia. Tentunya anak-anak sudah tahu nih, contoh-contoh hewan mamalia ada apa aja. Nah, salah satunya ada kucing, ya, ada sapi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak hebat, hewan-hewan mamalia ini ada yang hidupnya di darat, ada juga yang hidupnya di air. Mamalia yang hidup di darat yaitu dia memiliki alat pernafasan seperti hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Contohnya kambing, sapi, kuda, kerbau, gajah, dan lainnya. Nah, sedangkan mamalia yang hidupnya di air, dia akan bernafas dengan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi katup. Pada saat muncul di permukaan,
Air mamalia yang hidup di air mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Apa saja ya contoh hewan mamalia yang hidupnya di air? Ada yang tahu? Ya, hebat. Ada paus, ada lumba-lumba, ada duyung, ya. Lalu yang berikutnya adalah hewan reptilia. Nah, anak-anak hebat, hewan reptilia bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Contoh reptil ada kadal, ada buaya, ada cicak, ada biawak, dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak hebat, yang berikutnya adalah hewan cacing. Nah, anak-anak, pada hewan cacing, sistem pernafasannya ya melalui kulit. Oksigen diserap melalui kulit. Kemudian, oksigen tersebut diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah melalui pembuluh darah. Nah, yang berikutnya adalah hewan serangga. Anak-anak tahu nggak contoh hewan serangga ada apa aja? Good job. Ada nyamuk, ada lalat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak hebat, serangga ini juga memiliki alat pernafasan loh. Apa ya alat pernafasannya? Alat pernafasan pada hewan serangga berupa trakea. Hewan serangga itu contohnya tadi ya, ada nyamuk, ada belalang, ada lalat, ada kupu-kupu ya. Trakea yang terdapat pada hewan serangga itu adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Kemudian bermuara pada stigma. Nah, anak-anak, stigma ini memiliki fungsi. Fungsinya adalah sebagai jalan keluar masuknya udara. Oksigen tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan melalui sistem trakea. Lalu yang berikutnya, kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia. Nah, anak-anak, tidak hanya hewan saja yang bernafas, tapi manusia juga memiliki organ pernafasan. Karena manusia juga merupakan makhluk hidup. Nah, anak-anak bisa lihat ya, ini merupakan organ-organ pernafasan yang ada pada diri kita. Nah, anak-anak hebat, manusia memiliki ciri-ciri, yaitu bernafas salah satunya. Ya, nah ini merupakan alur udara memasuki paru-paru dari rongga hidung, lalu ke faring, ke laring, ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus ya, lalu ke paru-paru ya. Nah, nanti di dalam kelas kita akan membahasnya lebih detail lagi ya. Kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari setiap organ-organ ini. Lalu, anak-anak, pada manusia itu terdapat dua pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk keluar berperan mengangkat, sedangkan pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Nah, ini adalah perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada fase inspirasi, pada pernafasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Lalu volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada kecil, lalu udara masuk. Pada pernafasan perut,
Fase inspirasinya, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan di paru-paru mengecil, udara masuk. Nah, nanti juga Miss Sinta akan mempraktikannya di dalam kelas secara langsung tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, anak-anak hebat, demikian video pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.